Shalom Aleihim saudara-saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun saudara berada. Rumah Tuhan adalah rumah kita. Mari dalam proses renovasi kita makin hidup rohani. Dalam proses renovasi itu menjadi perjalanan iman yang membuat kita makin dekat dengan Tuhan. Ayub 9 ayat 1 sampai dengan 6. Tetapi Ayub menjawab, "Memang aku tahu kata-katamu itu tak salah. Tapi mana mungkin manusia berperkara melawan Allah dan mengalahkannya? Dari 1000 pertanyaan yang diajukan Allah, satu pun tak dapat dijawab oleh manusia. Allah itu sangat arif dan berkuasa. Siapa dapat tahan melawan Dia? Allah memindahkan gunung tanpa diketahui orang, lalu menjungkir balikkannya dengan murka dan berang. Allah membuat gempa sampai bumi bergoncang, dan tiang penyangga dunia bergoyang-goyang." Saudara, tema yang kita renungkan hari ini adalah Allah bebas bertindak, tetapi tidak akan pernah salah bertindak. Di dalam bukunya The Lion, the Witch, C.S. Lewis, seorang teolog Kristen, menggunakan figur singa sebagai perlambangan Tuhan. Lewis menggambarkan kemahakuasaan Allah sebagai sesuatu yang mendebarkan namun meneduhkan. Mendebarkan karena kita tidak dapat mengatur Tuhan, meneduhkan sebab Allah itu maha baik. Saudara, dalam kisah kita hari ini yang merupakan lanjutan dari kisah yang kemarin, sebenarnya Ayub sudah memiliki pemahaman yang benar tentang Allah. Ia sadar bahwa Allah bebas berkehendak dan tidak ada seorang pun yang dapat atau berhak menggugat keputusannya. Bahkan Ayub tidak membantah pernyataan bahwa Allah itu adil dan berkuasa. Namun di dalam kesengsaraannya, Ayub menggugat dan mempertanyakan ketetapannya. Ia merasa tidak selayaknya menderita seperti ini. Bagi Ayub, di dalam kesengsaraan itu, dalam kelemahannya itu, dia melihat bahwa Allah telah bertindak tidak adil. Saudara, ada kalanya di dalam menghadapi persoalan dan kesusahan, kita pun berpikir bahwa Allah itu tidak adil. Allah itu menghukum orang sesuai dengan apa yang menjadi kebebasannya. Bahkan kadang kita marah karena yang kita dapatkan itu tidak seperti yang kita harapkan. Sebab bukankah kita telah hidup benar di hadapan Tuhan? Tetapi mengapa kita masih hidup di dalam kesusahan dan penderitaan? Ini jelas yang pada waktu itu dipikirkan dan dipergumulkan oleh Ayub, saudara, di dalam kemanusiaannya. Dan apabila kita perhatikan jawaban-jawaban yang diungkapkan Ayub, selain menyatakan betapa berdaulatnya Allah, juga mengungkapkan betapa lemahnya manusia, betapa berkuasanya pencipta atas ciptaannya. Ayub sungguh menyadari siapa dia yang sesungguhnya di hadapan Allah. Ia tak mampu melawan kehendaknya meski dengan kekuatan penuh. Kesadaran Ayub ini membuatnya mampu menghadapi dan mengatasi penderitaan yang dialaminya dengan tetap percaya kepada kedaulatan Allah. Saudara, kadang mengikut Tuhan itu membuat kita berdebar penuh keraguan-raguan karena kita tidak tahu apa yang Allah akan perbuat kemudian. Keraguan-raguan ini yang kerap menimbulkan kesulitan
di dalam diri kita untuk menyadari bahwa kuasa Allah, bahkan Allah di dalam Yesus Kristus, hadir di dalam penderitaan dan kesusahan tiap-tiap orang. Seandainya setiap umat memiliki kesadaran dan kepercayaan bahwa Dialah Tuhan, Dialah yang menetapkan segalanya, Dialah juga yang di dalam Yesus Kristus mengalami penderitaan yang jauh lebih berat dari yang kita alami, maka penderitaan yang berat sekalipun akan mampu kita hadapi. Jika Allah mengizinkan kita mengalami kesusahan, yakinlah bahwa Allah pasti akan memberikan pertolongannya kepada kita untuk menemukan kekuatannya. Yang paling penting, teruslah percaya, teruslah berpegang teguh kepada Allah, teruslah mempercayai kedaulatannya, teruslah mendekat kepadanya. Di dalam dunia yang sudah jatuh dalam dosa, persoalan itu pasti akan selalu ada. Tetapi menghadapi persoalan itu bersama dengan Tuhan, atau menghadapinya sendiri dalam ketakutan, itu adalah sebuah pilihan. Masalah bisa berbeda, persoalan bisa tidak sama, tetapi sumber kekuatan itu tetap satu, yaitu Tuhan Yesus Kristus dan firman-Nya. Sehingga ketika kita menghadapi pergumulan hidup, biarlah kita tidak menjauh dari Allah, justru kita makin mendekat kepadanya. Saat suka, saat kita juga dalam pergumulan, biarlah kita tetap mendekat dan kita tidak menjauh dari Allah. Ketika kita mendekat, disitulah ada kekuatan. Tapi ketika kita makin menjauh, disitulah justru kita malah makin mengalami kelemahan. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, bersyukur karena firman-Mu hari ini melalui kisah daripada Ayub, seorang yang dikatakan saleh dan jujur, tetapi Tuhan izinkan mengalami berbagai kesusahan dan penderitaan. Secara manusia, Ayub pun mempertanyakan di mana keadilan dan kebaikan Tuhan. Tetapi kemudian, melalui keyakinannya akan kedaulatan Tuhan, kepercayaannya dan imannya, Ayub tetap berpegang teguh. Ayub pun tetap makin mendekat kepada Tuhan. Tuhan, tolonglah kami sebagai umat dan milik-Mu. Di tengah dunia yang sudah jatuh dalam dosa, persoalan itu pasti akan selalu ada. Tetapi kami menghadapinya bersama dengan Engkau, ataukah kami menghadapinya sendiri dalam ketakutan, itu adalah sebuah pilihan. Persoalan kami masing-masing berbeda. Persoalan kami masing-masing tidak sama. Ada yang bergumul tentang pekerjaan, tentang keluarga, tentang sakit penyakit, tentang masa depan daripada anak-anak, tentang pekerjaan, tentang ekonomi, tentang banyak hal dalam hidup ini. Tetapi sumber kekuatan kami satu, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kami makin mendekat kepada Engkau dan bukan makin menjauh, karena dengan mendekat itulah kami mendapatkan kekuatan. Berdoa untuk dua anak kami, Michelle Chandra Santoso dan Haniel Liam Chandra, yang hari ini bertambah usia di dalam kasih dan kemurahan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati daripada kedua anak ini bersama dengan kedua orang tuanya Bapa. Biarlah mereka bertumbuh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan dan mencintai Engkau, dan menjadi anak yang membanggakan kedua orang tuanya,
oleh karena cintanya kepada Tuhan. Berkati juga masing-masing orang tua, baik itu Ko Hendra dengan Ci Eva, baik itu juga Helen dengan suaminya. Biarlah keduanya menjadi orang tua yang bersyukur karena dipercayakan anak perjanjian. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat ulang tahun untuk Michelle Chandra Santoso dan Haniel Liam Chandra. Kiranya engkau menjadi anak yang terus terikat dengan perjanjian. Tuhan memberkati.